senantiasa khatib Jumat mengingatkan taqwa. Dan taqwa itu bukan wasiat para khatib, bukan wasiat ulama, bukan wasiat para da'i, bukan wasiat para nabi, tapi taqwa itu wasiatullah untuk seluruh manusia. Wasiatullah untuk para nabi dan rasul. Wasiatullah untuk orang-orang yang beriman. Dan ulama menjelaskan yang tertinggi dan terutama dalam wasiat, di antara wasiatullah yang terutama adalah wasiat taqwa. Tidak ada yang lebih tinggi daripada taqwa. Kunci rizki taqwa, kunci kebahagiaan taqwa, kunci keselamatan taqwa, kunci murah rizki taqwa, kunci ketenangan taqwa, kunci diterima amal ibadah kita adalah taqwa. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sungguh Allah menerima amal-amal orang yang bertakwa. Thumma nadharu adh-dhalimin, thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Kata Allah, kami akan selamatkan dari siksa neraka Jahannam orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang berbuat kezaliman akan dikekalkan dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, ittaqullah. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis yang sahih, ittaqillaha haitsu ma kunta. Taqwalah kepada Allah di mana kamu berada. Taqwa itu bukan hanya di masjid. Taqwa itu di jalan, taqwa itu di kantor, taqwa itu di rumah, untuk menjaga diri dari murka Allah. Taqwa itu menjalankan perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menwujudkan dengan hakikatnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya mengingatkan satu amalan yang telah diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan amalan itu kita boleh mendapatkan banyak manfaat, banyak rahasia, banyak guna, banyak kebahagiaan. Amalan itu adalah doa. Doa yang menjadi senjata bagi orang mukmin. Doa adalah berbicaraan kita bersama Allah. Doa tambat menadu kita kepada Allah. Doa tambat untuk menyelesaikan segala masalah kita. Kun fayakun. Dengan doa Allah subhanahu wa ta'ala selesaikan dan kabulkan hajat kita. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bertanya Rasul, Ya Rasulullah, Arabbuna qaribun fanunajih am ba'idun fanunadih? Apakah Allah dekat cukup kita bermunajat, atau Allah jauh mesti kita panggil? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima soalan dari sahabat, tidak menjawab. Turun malaikat Jibril membawa wahyu. Ayat suratul Baqarah ayat 186. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Tugas para tuan-tuan jamaah sekalian, selepas Jumat silahkan buka Al-Quran, belajari ayat Al-Baqarah 186. Semoga berguna, bermanfaat. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dan menjanjikan bagi orang yang selalu berdoa dengan yakin, berdoa dengan tulus dan ikhlas,
akan diijabah doanya. Jamaah sekalian, kita memiliki Allah yang maha kaya, Allah yang maha adil, Allah yang maha kasih sayang. Tidak boleh kita putus asa. Terus kita istiqamah berdoa, bermunajat kepada Allah dalam segala hal, dalam keadaan sihat wal afiat maupun sakit, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan upaya apapun, kita selalu tidak pernah putus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul yang sudah jamin mereka orang-orang yang sebaik-baik manusia, tapi mereka tetap tidak pernah bertus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Doa kepada Allah dengan keyakinan akan Allah ijabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, dirahmati Allah sekalian. Dalam kesempatan ini saya membawakan dua cerita. Tunjukkan lewat dua cerita ini keindahan doa, dan tidak ada cara yang lebih cepat menkabulkan hajat kita selainkan doa. Doa memang salah satu amalan yang begitu dahsyat bagi orang mukmin. Tapi banyak umat Islam sekarang malas berdoa, malah berdoa saat dia perlu saja, saat dia lagi senang dan nikmat, tidak pernah ingat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada seorang, cerita ini terjadi di hadapan mata saya di Makkah, di kawasan Masjidul Haram, bertemu dengan seorang dari negeri luar. Orang-orang itu sudah tua dan sakit, dan nampaknya orang juga buta. Membawakan anaknya ke Masjidul Haram untuk berumrah. Begitu dia sampai ke Masjidul Haram bersama anaknya, saya lewatin jarak mereka, dan saya tertarik dengan jakab-jakabnya anak terhadap orang tua. Kata orang tuanya, lepaskan tangan saya ada urusan sama Allah. Lepaskan tangan saya. Kata anaknya, wahai ayahku, bagaimana boleh saya lepaskan? Ayah saya buta, tidak boleh nampak. Kata ayahnya, anakku, saya lagi di rumah Allah, saya lagi tamu Allah, saya lagi ada urusan sama Allah. Lepaskan tangan saya ada perlu sama Allah. Dilepaskan tangannya oleh anak, dan anaknya khawatir orang tuanya boleh jatuh kalau dia turun tangga, karena dia buta tidak boleh lihat. Di situ dia angkat tangan, dan saya berhenti mahu lihat apa yang akan terjadi peristiwa. Dengan keyakinan seorang tua dan buta memohon kepada Allah di kawasan Ka'bah. Dia angkat tangan dan dia berdoa dengan bahasa awam. Dia berkata, ya Allah, saya dilahirkan dalam keadaan buta, sekarang sudah tua dan sakit, masih buta. Ya Allah, pertama kali saya datang sebagai tamumu ya Allah, datang ke rumahmu ya Allah. Saya punya keinginan dan harapan, walaupun satu kali saja saya ingin nampak Ka'bahmu. Saya ingin melihat Ka'bah ya Allah. Umur saya 60 tahun, hanya mendengar cerita keindahan Ka'bah, tapi belum pernah saya nampak dengan mata saya sendiri. Dengan doa yang segitu tulus dan ikhlas, bermunajat kepada Allah, dan dia berkata, ya Allah, saya tidak akan keluar dari Masjidul Haram sampai engkau berikan saya kesempatan nampak Al-Ka'bah yang indah. Begitu orangnya serius dalam doa.
yakin sungguh-sungguh dalam doa, bukan main-main. Karena dia bermunajat kepada Allah yang maha segala-galanya. Semuanya di tangan Allah, mata pun makhluk Allah. Belum orangnya turunkan tangannya di hadapan mata saya, langsung dia berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh Al-Ka'bah itu indah, sungguh Al-Ka'bah itu indah, sungguh Al-Ka'bah itu indah. Dan lagi kembalikan angkat tangannya berdoa dan bersyukur kepada Allah. 60 tahun dilahirkan dalam keadaan buta, dengan doa yang tulus dan ikhlas, Allah kabulkan doanya, dan dia boleh nampak Al-Ka'bah dengan mata sendiri. Subhanallah. Itulah yang kita perlu, jamaah sekalian, saat berdoa. Kita yakin selepas doa kita, hajat kita sudah dikabulkan oleh Allah. Allah Maha Raja, Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya, Allah Maha Lembut, Allah Maha Sabur, Allah Maha segala-galanya. Di tangan Allah segala kunci dunia dan segala isinya milik Allah. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Maha suci Allah, di tangannya segala sesuatu. Wa ilaihi turja'un. Dan kita sama-sama akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang kedua, seorang dokter dari negara India bernama Dr. Ishan, seorang ahli medis yang terkenal di dunia, ditugaskan oleh negara untuk menjadi pemimpin dalam rapat dan pertemuan yang dihadirkan oleh para dokter dari seluruh dunia akan datang. Begitu beliau naik satu kapal terbang menuju kota tujuan, tiba-tiba dalam penerbangan menuju kota tujuan berubah suasana menjadi banyak derasnya hujan. Berubah sambil salah satu sayap pesawat itu rusak. Secara mendadak dan dalam keadaan darurat, mesti pesawat itu landing dan turun. Dr. Ishan marah dan beliau berkata, macam mana saya ditunggu-tunggu dalam pertemuan yang internasional yang begitu besar. Saya sebagai ketua dan kepala pertemuan ini mesti saya hadir. Bagaimana jalan keluarnya pesawat sudah rusak? Kata orang di airport, daripada marah sama kami, silahkan Dr. Ishan ambil satu kereta, sewa satu kereta, karena kota tujuan sangat dekat dengan airport ini, hanya perjalanan 3 jam. Dibawa oleh Dr. Ishan, sewa satu kereta, kemudian berjalan menuju kota tujuan. Di dalam perjalanan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan suasana hujan yang begitu dahsyat, sampai dia kaget dan takut, terpaksa keluar dari jalan besar menuju jalan kampung. Tersesat di dalam perjalanan, dia merasa sudah salah jalan, mau kemana lagi? Dia mencari tempat istirahat. Bertemu di pinggir jalan sebuah rumah. Satu rumah nampaknya rumah orang miskin. Dia berhenti dan dia tutup pintu dan minta izin sama tuan rumah boleh masuk. Dibukakan pintu seorang ibu yang sudah tua dan sakit. Kata ibu, silahkan, sepertinya kamu ini orang jauh, silahkan masuk, silahkan minum dan makan.
Orang doktor Ihsan masuk, kemudian dia beristirahat dan dia berfikir macam mana boleh untuk melanjut perjalanan. Sambil dia makan dan minum, dia nampak seorang ibu lagi salat, lagi berdoa. Setiap dia berdoa sebentar, nampak di samping anak itu ada seorang anak kecil. Setiap doa sebentar, dia gerakkan anak, tapi tidak ada respon. Doa lagi, gerakkan anak, tidak jawab. Doa lagi, gerakkan anak sampai 3 kali, tidak bergerak sama sekali anak itu. Begitu dia lepas doa, Dr. Ihsan memanggil, maaf wahai ibu, ini anak siapa? Saya terharu dengan doa ibu. Begitu doanya ikhlas luar biasa. Kenapa anak itu? Macam mana keadaan? Kata ibu, ini cucu saya. Orang tuanya dua-duanya baru meninggal. Dari sejak dilahirkan dalam keadaan sakit lumpuh, tidak boleh bergerak. Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Saya memanggil seorang dokter di kampung diperiksa. Selepas periksa oleh doktor, dia berkata anak itu masih hidup. Tapi saya tidak boleh membagi obat karena saya bukan ahli. Kata ibu, macam mana saya boleh berobat untuk cucu saya? Kata doktor di kampung, ada seorang terkenal, satu orang dia punya keahlian untuk anak-anak itu. Hanya satu orang yang boleh bantu. Tapi orang itu tinggal di kota jauh. Kata ibu, saya orang miskin. Macam mana saya boleh jauh-jauh mencari dokter itu? Kata dokter itu, yang saya boleh bantu, tunggulah ada kesempatan bertemu dengan Dr. Ihsan itu. Apa kata ibu? Begitu ibu menceritakan, dokter kampung berkata, satu dokter yang boleh bantu namanya Dr. Ihsan, karena dia orang ahli untuk berobatan anak-anak. Begitu ibu menceritakan ke Dr. Ihsan kaget dan dia bertakbir dan dia berkata, ibu, saya Dr. Ihsan. Allah sengaja merusakkan pesawat supaya tidak boleh jauh-jauh. Allah menjadikan saya tersesat di jalan untuk menijabah doa ibu yang miskin. Allah datangkan Dr. Ihsan ke tempat ibu yang punya hajat karena dia doa dengan ikhlas dan tulus. Itulah Allah. Kata Dr. Ihsan, demi Allah, baru kali ini saya yakin Allah punya macam cara untuk mengkabulkan doa. Allah punya macam cara untuk kabul doa. Oleh karena itu jamaah sekalian, tidak boleh putus asa saat kita berdoa. Karena orang yang putus asa sudah kafir, na'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berfirman Allah, berdoalah kepadaku, aku janji akan menerima doamu. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. Orang-orang yang ingin jadi mulia di hadapan Allah,
jadilah orang yang bertakwa lahir batin, akan jadi mulia di hadapan Allah. Orang yang jadi mulia di hadapan Allah akan jadi mulia di hadapan seluruh manusia. Orang yang terhina di hadapan Allah tidak boleh jadi orang mulia di hadapan manusia. Ittaqullah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah, orang yang senantiasa bertakwa. Bertakwa lahir batin, bertakwa dalam segala urusannya. Di mana saja berada, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, man salla alayya marratan wahidah, sallallahu alaihi bi ashra. Saya ingatkan jamaah sekalian, ini hari Jumat, berbanyak salawat. Ini hari Jumat, berbanyak salawat kepada Nabi, karena Nabi sendiri pesan, orang-orang di hari Jumat, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat, karena sungguh salawat kalian dihantarkan oleh Allah kepadaku di kota Madinah. Oleh karena itu, jangan siakan waktu, berbanyak salawat, karena dengan salawat kepada Nabi kita, kita jamin dapat syafaat. Dengan salawat kepada Nabi kita, kita mendapatkan kemuliaan. Dengan salawat kepada Nabi kita, kita mendapatkan ampunan dosa. Dengan salawat kepada Nabi kita, kita mendapatkan segala kemudahan. Dengan salawat kepada Nabi kita, kita mendapatkan dikabulkan segala hajat kita. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan 40 macam untun dan faedah daripada salawat kepada Nabi. 40 macam faedah dan untung daripada salawat Nabi. Intinya, yang termulia di antara manfaat daripada salawat Nabi, Allah sendiri membalas salawat kepada kita. Barang siapa yang satu kali salawat kepada Nabi, akan Allah balas salawat 10 kali. Itu yang teragung dan yang termulia. Oleh karena itu, jangan kita orang menjadi kikir dan pelit. Orang yang bersalawat 1 kali, akan Allah balas 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات خصوصا untuk jamaah yang hadir di saat ini ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an tahfadha bi'inayatika ar-rabbaniyah. Ya Allah, jadikan mereka pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanat, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang senantiasa memberikan perhatian kepada rakyatnya ya dzal jalal wal ikram. Ya Allah ya arhamar rahimin, beri kepada kami semua ya Allah petunjuk kepada jalan yang benar. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Di antara tuan-tuan ya Allah yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya. Di antara kami ya Allah yang menghadapi susah dan kesulitan, ya Allah berikan kemudahan, murah rizki, panjang umur, sehat wal afiat, mendapatkan kemudahan ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir, selepas Jumat pulang masing-masing, ya Allah ampuni segala dosa tuan-tuan. Ya Allah ampuni segala dosa kami ya Allah. Maafkan atas segala salah kami. Ya Allah, tutupi segala kekurangan dan aib kami. Ya Allah, selamatkan setiap langkah-langkah kami. Ya Allah, jadikan semua tuan-tuan dan serta keluarga dalam lindungan-Mu ya Allah, dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan jumpa bersama-sama di salat Jumat ini,
Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fi ad-din wad-dunya wal-akhirah. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, yang keluar dari masjid ini selepas Jumat ini, masing-masing membawa ridha-Mu ya Allah, membawa ridha-Mu ya Allah, membawa ridha-Mu ya Allah, agar kami boleh bahagia dan selamat dunia akhirat. Selamatkan wajah tuan-tuan dari siksa neraka Jahannam ya Allah. Selamatkan kami dari neraka Jahannam ya Allah. Kabulkan doa kami, kabulkan hajat kami, mudahkan segala urusan kami, dan jadikan ya Allah negeri Selangor dan negara Malaysia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara Malaysia menjadi negara Al-Quran, negara zikrullah, negara mendapatkan kemakmuran dan keberkahan dari Allah, jauh dari bala, jauh dari riba, jauh dari zina, jauh dari dosa, jauh dari maksiat, jauh dari minuman keras. Ya Allah, bersihkan negeri kami dan negara kami ya Allah menjadi tempat yang bersih dan suci, yang agung dan mulia ya arhamar rahimin ya dzal jalal wal ikram. Jadikan rumah kami ya Allah rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Anak kami anak salih salihah, anak kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, menjadikan mereka ya Allah salih salihah. Anak cucu kami penghafal Al-Quran ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Inilah doa kami, inilah doa kami ya Allah, inilah doa kami ya Allah, inilah doa kami ya Allah. Engkau maha tahu isi hati kami dan segala hajat kami. Inilah doa kami sesuai perintah-Mu dalam Al-Quran. Ya Allah, terimalah dan ijabalah ya Allah sesuai janji-Mu dalam Al-Quran. Innaka la tukhliful mi'ad. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.